Kendala ada. Boleh nggak ceritakan kendala-kendalanya yang atau yang tipe Eh, dalam mendesain kah atau dalam suatu kerjaan? dalam Proses ini semuanya ya? sampai sebelum kakak mau kasih ke klien. Oke. Atau setelah jadinya juga ada? Nah, boleh yang sifatnya dari faktor klien juga atau mungkin dari faktor internal kakak, tim kakak atau apa kita bisa tahu, mungkin netizen pengen tahu kan. Kepo banget sih netizen. Sebulan bisa 40. Janganlah nanti banyak saingan. Tidak, maksudnya Tak ada waduh. Oh tak ada. Ya, kalau kendala sih kadang misalnya dari kerja dulu lah ya. Kita kerja karyawan ada 20 orang. Terus tapi kan itu kan macam-macam ada visinya. Ada misalnya ada payet, ada bagian jahit, ada bagian finishing gitu kan. Misalnya di bagian payet ini deadline lagi banyak kerjaan gitu kan. Terus ada kendala, misalnya anak sakit atau apa, itu kendala juga. Jadi itu kan agak lama, jadi itu agak tertunda dikit kan kerjaannya, tapi akan di backup sama bagian yang jahit. Jadi bagian jahit stop dulu, nanti bantu backup bagian payet. Nah, itu kendala. Kalau kendala di bagian kerja sih enak lah, kita bisa ngaturnya. Terus kalau kendala di bagian hasil, misal kita udah ngejahitin baju tuh udah jadi, kita antarkan ke orang itu kan, terus baju itu udah dipakai gitu kan, ada juga yang belum dibayar, itu ada. Terus kendalanya lagi misalnya apa ya, ini misal tuh orang sewa di luar kota kan, orang tuh sewa di luar kota. Kayak di waktu itu pernah di luar Putus Sibau belasan lagi, saya nggak tahu juga tuh daerah apa tuh, namanya Bunut lah itu. Bunut, pokoknya dari Putus Sibau naik speedboat lagi, itu jauh kan. Dan saya tuh Putus Sibau tuh udah jauh, naik speedboat lagi tuh lebih jauh lagi, naik speedboat 3 jam. Terus dia nyewa baju. Kalau saya kan di luar kota itu kan balikin baju kan 1 hari setelah acara atau 2 hari acara udah nyampe di rumah kayak gitu kan. Karena next kan minggu depan ada yang mau pakai lagi kayak gitu kan. Terus orang itu iya kan. Tapi setelah hari keempat setelah di wedding, baju itu belum nyampe lagi. Alasannya keluarganya itu enggak mau bawain kayak gitu kan, alasannya overweight kayak gitu kan. Tapi kan itu kan udah sebenarnya udah di perhitungan dari si penyewa kan. Tapi akhirnya sedangkan baju itu tuh besok lusa mau dipakai kayak gitu kan. Besok mau dipakai, udah hari Kamis nih kan. Jumat tuh dipakai di luar kota pula. Kayak gitu kan. Akhirnya saya untung adik ipar saya itu kan bekerja tinggal di Putus Sibau. Jadi saya nelfon dia, minta tolong dia kirim, tapi kirimnya seperti apa? Saya mau orang bawa baju saya itu naik pesawat jam 1, nyampe di Pontianak tuh jam 3 lewat, terus dicuci, besoknya dipakai lagi sama orang. Kayak bagaimana gitu. sih perasaan kakak saat itu, apa tuh, mau marah atau apa enggak sih? Kalau marah nggak akan menyelesaikan masalah kan, karena kita harus berpikir gimana caranya harus terselesaikan nih. Sedangkan kita tanggung jawab kita besar, hari Jumat tuh akan dipakai orang, karena saya foto saya nggak mau ngecewakan orang kayak gitu kan, karena ngecewakan orang itu kan hari bersejarah bagi pengantin kayak gitu kan, jadi nggak mau. Jadi gimana caranya berpikiran jernih lah kan, positif kayak gitu, enggak itu. Tapi kalau mau marah juga udah terjadi gitu kan, ya udahlah aja. Hubungan Gitu. dia sama klien itu Baik. ya, mungkin memang ada kendala yang di luar. Ya kayak gitulah, kayak emang saya harus tekankan lagi di saat orang nyewa, saya tekankan sebenarnya tekankan gitu. Ya, Harus buat yang nyewa. Harus tepat waktu balikin kayak gitu. Bukan karena pelit ya kayaknya. Bukan. Ya kayak gitu. Kalau nggak dipakai lagi sih 2 minggu sama dia nggak masalah. Pernah ada. Berarti di tahun 2020 ini kakak menganggap diri kakak fashion designer apa entrepreneur? Masih ke mana ya? Fashion designer lah. Karena kakak bilang 20 Iya. entrepreneur kan fashion designer. Fashion designer lah masih. Kalau entrepreneur kan tim dia udah di atas 50 kak. 50 ke atas, 50 lebih karyawan dia. dia. Kakak menghadapi 20 sampai bisa sampai 20. Maksudnya ada orang yang bantu kakaknya 20 orang. Oke. Mungkin ada trik pencapaiannya kayak gimana? Oke. Karika menganggap Karika itu adalah bukan karyawan. Karika menganggap mereka satu rumah kayak saudara sendiri kayak gitu. Jadi
mereka bisa kerja, bisa luangkan waktunya tuh benar-benar enak lah, seenak mungkin mereka kayak gitu. Saya kayak kan juga ada membatasin, misalnya dia ada keperluan keluarga, apa kayak kan juga membatasin gitu. Misal sakit mereka nggak datang nggak masalah, misal ada izin ya silakan kayak gitu. Dibuat nyaman lah kayak gitu kan. Kalau kita kerja kakunya banyak aturan juga susah. Jadi pun nggak enak kerjanya kan, kayak gitu. Karyawan Karika 20 itu beberapa dari awal Karika kerja sampai sekarang masih. Jadi orang lama lah ya. Orang lama rata-rata. Apa sih yang pernah kakak carikan sih mereka sampai mereka tuh bertahan lama? Ya, mungkin ada trik-triknya. Biasanya itu kan orang ada kepuasan nih kalau aku punya karyawan tuh kayaknya gimana gitu apa. Apalagi kalau udah pandai habis itu pergi. Ya, gitu kan. kalau hukum alam pasti ya. Hukum alam mereka pandai, mereka pergi ya silakan. Tapi tetap menjaga menjaga persaudaraan kayak gitu. Kayak kan nggak masalah. Kayak kan udah bilang ada beberapa karyawan kan kalau udah pandai udah pergi silahkan kan karena kalian ingin memulai berkembang memulai kayak gitu kan mereka malah mensupport kayak gitu kayak harapkan mereka pergi juga itu dengan baik-baik kayak gitu. Tapi ada gak yang gak baik-baik begini? Enggak, rata-rata baik-baik. Rata-rata baik-baik ya? Rata-rata baik-baik. Terus gimana tadi kan supaya Karika karyawan mereka betah gitu kan? Itu tadi itu jadikan mereka adik lah gitu kan. Terus berbagi adil kayak gitu. Satu pun sama setara lah kayak gitu. Bagian kasih sayangnya tuh sama kayak gitu. Bagaimana sih cara kakak dapetin moodnya untuk kan desain kan berarti gambar kan? Nah mungkin apa sih menurut cara kakak mendapatkan inspirasi ide itu untuk dituangkan ke gambar? Mungkin nggak ada ruangan, mungkin aku biasanya di tepusnya nggak puas atau apa? Kita membuat suatu inspirasi ya tema itu tuh dari pikiran dan dari hati kan, dari pikiran terus dari hati atau dari pikiran sama terus terus kita tuangkan misalnya nih terinspirasi dari suatu cerita dongeng gitu kan. Kita lihat apa ya, lihat apanya ya, mau lihat dari segi bajunya atau segi maksud aku tuh dari cuman kakak tuh dapat memperoleh ide dalam artian tuh mungkin kakak suka aku biasanya suka melakukan hal ini sebelum aku kerja atau apa dapat mungkin aku suka makan dulu gimana kakak dapat ide jadi kakak bisa menuangkannya kayak gitu. Dari inspirasinya tuh Kakak harus kalau ada ritual nggak ada lah, tenangkan diri aja, nenangkan diri terus kita pikiran tadi lah tuh dari pikiran dari hati tuh kita mau apa ya harus betul dulu, tenangkan pikiran, tenangkan hati baru kita bisa ngedesain. Kalau kita pikiran kita kacau, kalau pikiran kita gimana ya, mana kita bisa desain bro. Berapa lama biasanya itu Kak? Dari awal proses dari gambar sampai selesai ada waktu khusus atau? Kalau kita udah tenang sih cepat langsung jadi, asalkan udah tahu nih fabriknya seperti apa kan, kita udah tahu jadi cepat kayak gitu. Dalam selama kakak 11 tahun ini, apa kan kakak pasti nggak berhenti belajar lah ya, kemana-mana gitu kan, terutama sering ikut, mungkin nggak pernah ikut fashion di luar gitu kan, kayak GFW atau apa segala macam. Dari segi apa sih yang menurut pandangan Karika yang menjadi spesial dari desainer Pontianak ini, yang bisa memang harusnya ini bisa nasional lah gitu, ibaratnya harus diakui lah kita nih nggak kalah sih dari desainer kita ya, desainer kita sama desainer nasional lah ya, nggak kalah. Kita kalahnya kurang ini aja lah, nggak ada wartawan yang ngeliput ngapa gitu, jadi kita kurang itu ya sih. Kalau saya bilang dari segi kualitas bahan apa tuh dari daerah rata-rata. Kalau Jakarta kan dia nggak ada punya tenun, sedangkan tenun kita punya, songket kita punya. Kalau dari Jawa, daerah-daerah itu kan mereka punya batik kayak kan. Kalau kita nih banyak macam ragam yang mau kita eksplor jadikan suatu desain gitu kan. Kalau mereka bilang kita lebih keren-keren tapi kurang abjad. Sama ini kita kurang sumber daya itu juga kerja, sumber daya apa tuh manusia lah ya buat kerja bantu bener kurang gitu. Kalau di Jakarta kan mereka kan banyak ya dengan sekolah-sekolah itu ya.
Terus mereka dari gaji berapapun mereka terima aja asal mereka kerja kan. Kalau kita kan enggak, orang kita banyak kan ya masih mikir-mikir kayak gitu kan. Klien kakak ada nggak sih yang di luar negeri gitu? Pernah nggak sih? Klien ada kucing sih. Luar negeri nggak ada? Kan ada pengantin karika dari kucing ada. Memang orang kucing? Emang orang kucing, Bukan. Tifa bukan orang kita. Cuman Orang dia, kucing. dia pasti kakak nanya dia dari mana kok atau Pas kebetulan keluarganya juga ada orang sini gitu kan, dia nyari desainer gitu kan, mau buat baju wedding dia. Kebetulan Karika dipercayain dia. Ada berapa orang udah dapat orang kucing pengantin? Untuk misalnya di nasional Nasional udah sampai ke Aceh, Medan, Bali, Jakarta, Bengkulu, itu udah. prosesnya memang karena dia searching Karika atau memang ada keluarganya nikah? Atau Ada. Menurut surveinya Mbak Rika? Oke, ada yang keluarga dari sini, ada juga yang searching dari IG. Sekarang kan mempermudah lah ya, IG dari mana pun bisa kayak gitu. Kita mau nyari, melihat, membeli apapun gampang lah sekarang. Kayak Aceh, Medan, mereka itu pesan pakaian gaun tradisional apa yang modern? Modern. Dari Aceh dia pesan modern, gaun syar'i lah, wedding syar'i karena di Aceh kan identik dengan agama kan gitu. Jadi mereka gaun syar'i, sama Medan juga. Terus yang Bengkulu juga kayak gitu. Bengkulu kakak sampai ke Bengkulu pakai ini juga. Kakak memang hanya menangani klien yang muslim atau non muslim juga? Melayanin Maksudnya soalnya kan yang dengar kabar nih kalau Karika itu cuma muslim ya. Enggak, yang mana yang enak jalan kayak kelayanin. Yang enak, jadi yang enak yang mau bekerja sama dengan baik itu yang kelayanin. Ntar kalau udah banyak ininya kayak kan enggak, mending enggak usah, tolak aja lah daripada nanti yang next yang enggak enak kayak gitu kan. Ada nggak sih yang pokoknya pakaian untuk nikah yang tapi benar-benar tradisional yang paling keren kan dibuat siapa gitu? Oke, pakaian tradisional yang tradisional banget ya, ada Melayu Pontianak, pakai kelengkang, terus Melayu Sambas, dia pakai sanca, kayak sambas khas kayak sambas, emang dipesan Boleh buat. nggak kakak mention kliennya pakai siapa gitu Bang? Bajunya tuh. Dia maksudnya biar mention namanya siapa sih waktu weddingnya siapa? Oke. Kita tahu siapa tahu pas kita yang ngerjainnya. Soalnya waktu baju sambas tuh kayak buat, terus orang itu kan pesan langsung kayak gitu kan, pesan langsung nggak ke kliennya kayak gitu kan, itu buat Uti. Buat Uti. Siapa Uti kan namanya? Uni Sela. Oh, di sini. Uni Sela itu kakak yang buat. Itu dia pakai tradisional ya? Iya, tradisional. Ada nggak sih tahap pejabat kah atau apa yang spesial memang kakak desainkan untuk di Kalbar ini khususnya Pontianak? Oke, orang spesial adalah orang nomor 1 di Kalbar. Alhamdulillah Karika dipercayain beliau buat ngedesain bajunya udah sekitar 11 tahun lah. 11 tahun Karika. Udah SD dah. Dari ibu baru jabat naik wali kota waktu itu, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Lis Mariani Tusarmiji sudah mempercayai Rika Ayub dan tim untuk membuat baju ibu lah ya, dan baju ibu sekeluarga kayak gitu. Berarti itu misalnya kayak baju lebaran udah pasti. Baju lebaran udah pasti, baju kunjungan udah pasti, alhamdulillah. Oke, next. Boleh lah, mungkin ada cerita yang bisa kita tahu tentang mulai titik terendahnya kakak apa itu sebelum nikah atau sesudah nikah di dunia yang kakak geluti. Titik terendah apa ya? Atau pernah dikomplain atau Yang marah itu sedih banget atau pernah ditantang sama klien? Kayak pengennya Dikhianati lah. jadi desainer. Pernah, kalau titik terendah pernah dikhianati temen lah pasti, temen bisnis. Curhat dong. Jangan sebut namanya. Jangan sebut namanya. Orang tua masih lengkap kan? Ya, alhamdulillah abah, alhamdulillah pula. Betul. Alhamdulillah pula bilang gitu kan, sedih bukan. Orang tua saya abah udah almarhum. Waktu kakak masih jalankan profesi ini, maksudnya masih di profesi ini atau abah meninggal 4 tahun yang lalu. Dia adalah orang tua yang selalu mensupport. Nah, itu juga yang buat saya itu waktu itu agak itu, tapi ya udah mau gimana, udah takdir kan. Tapi waktu
Berarti nama Rika Ayub itu nama bapak? Ya, Ayub ada nama abah kayak Nama gitu. abah. Ha-ha. Berarti Dulu kemana-mana sih emang pakai Ayub sih di apa tuh? Apa sih namanya tuh? Yang kok kita nama panggungnya lah pokoknya. nama panggung enggak juga Ruka, awalnya Ruka. Ruka tuh artinya perjalanan, Ruka, perjalanan Rika. Buka. Ruka. Lupa kira diuka. Ru perjalanan perjalanan Rika ganti nama Rika Ayub. Lebih bagus kayaknya kan, nampaknya nama orang tua kan? Karena kita juga mazhabnya orang tua kan? Ya, harus belakang nama kan harus nama abah, bukan nama suami kan? Apa sih namanya? Nama itu tuh? Marga. Margalena. Nama Rika lah. Iya lah pokoknya Tapi nama. biasanya nama panggungnya sih. Ya, ya lebih nama ke abah. Gini nggak, misalnya kan ada, ini kan pasti regenerasi. Ha. Kan Kak Rika kan tidak selamanya terjun terus di dunia desain apalah Fashion pakaian design. itu lah, fashion designer. Terus misalnya ada orang atau keluarga yang mau belajar dengan Kak Rika, terus bersedia nggak Kak Rika kayak mengajarkan atau ada buka kelas private design atau Ya, gimana? Terus Kok pesannya buat teman-teman yang ingin belajar di dunia fashion designer itu apa aja? Oke. Itu tadi kan Junior bilang keluarga. Karika bukan keluarga aja. Orang-orang yang kayak kenal juga kayak kalau mereka mau mereka ajarin kayak gitu kan. Contohnya udah beberapa lah ya dari anak SMKK. Udah tahun berapa nih? Tahun keberapa Karika nerima magang kan? Dari magang itu mereka dapat ilmu dari Karika. Itu secara 3 bulan secara ini kayak ngajarin mereka dari dasar sampai mereka ada suatu karya. Nah, itu tuh tapi sama 3 bulan. Terus beberapa kali juga Karika udah ngajarin anak SMKK juga. Karika sih sekarang baru anak SMKK karena kan mereka juga udah punya dasar kan dari SMKK itu kan. Mereka ikut lomba kayak ngajarin dia mencari ide itu seperti apa. Salah satunya gini, kemarin Karika ada ngajarin anak SMKK lomba buat ASEAN. ASEAN itu ada 4 kelompok kayak ajarin. Tapi 2 kelompok yang bisa ngasih hasilnya ke ASEAN itu lomba ASEAN apa kayak gitu kan. Terus kelompok yang kajarin itu mereka menang juara 3 se ASEAN. Alhamdulillah. Terus dari mereka nggak tahu apa-apa. Mereka udah bingung. Udah berapa lama mereka ikut kelas di sekolah, udah diajarin, tapi mereka nggak masuk otaknya mereka gitu kan. Karena datang, orang tua minta bantu, mereka datang sana, berapa kali datang gitu kan, ngasih ilmu, ngajarin dari dasar, dari mereka mengenal suatu desain, dari mereka ngajarin mereka yang nggak tahu ngedesain, akhirnya bisa ngedesain, dari mereka nggak tahu mencari ide, akhirnya bisa mencari suatu ide, seperti membuat mood board, inspirasi, detail, tema, warna, aksesoris, apa yang dari suatu kumpulan ide itu kan mereka akhirnya bisa udah ngajarin mereka pola baju juga sampai nemenin mereka belanja bahan apa saya juga itu akhirnya mereka jahit terwujudlah satu baju dengan sesuai tema mereka kayak gitu kan. Habis itu mereka juga gak ajarin cara mereka berjualan di Instagram juga diajarin akhirnya karena di situ dinilai dari proses itu semua sampai terjuallah baju itu. Secara personality akhirnya itu ke dia apa? Magang anak yang kakak bina nih. Itulah dari maksudnya personality itu kau nih nanti harusnya gini. Maksudnya dalam artian kayak kakak misalnya kau harus profesional. harus secara personal dia yang kakak bina ini kan secara skill, secara personal yang kakak selalu ingatkan ke mereka. Kalau itu harus bertanggung jawab sama harus tekun. Kalau nggak tekun kalau nggak rajin nggak akan jalan. Kalau dia malas nggak akan bisa. Boleh kakak sampaikan bisa. Oke, buat adik-adik yang ingin menjadi fashion designer, kalian harus satu tekun, rajin, bertanggung jawab, punya passion, punya keinginan yang kuat, terus selalu berbaik prasangka yang baik kayak gitu kan, berpikiran positif, terus selalu belajar, menggali,
Terus bertanggung jawab lah tadi udah. Kayak gitu sih pesan dari Kak Rika. Kalau untuk di Pontianak ini ada nggak sih Kak tempat? Bagus tak, Jo? Bagus ya, bagus lah. Kalau di Pontianak ini ada nggak sih Mantap. tempat apa orang selain suami lah ya, jadi tempat curhat pekerjaan tentang progresi. Kalau selain suami, Kak Rika curhatnya ke dulu sih abah ya, abah kakak udah meninggal. Biasanya suami kalau enggak pun adik-beradik kakak sih. Nggak pernah kayak yang untuk tukar pikiran soal ide aku masuk saya untuk di satu progresi. Kalau satu porsi teman-teman desainer Kalimantan Barat baik-baik semua. Kita kan ada satu organisasi. Kita ada satu organisasi namanya Indonesia Fashion Chamber. Di situ ketuanya Mas Arif, penasehatnya Mas Uke, penasehat utamanya Bu Lis Mariani Sutarmiji. Di situ kita bergabung desainer seluruh Kalbar. Kadang ya ada fashion show, ada meeting kayak gitu, berbagi bertukar cerita tentang apa fashion kedepannya seperti apa kayak gitu. Menurut kakak kira-kira mengamati perweddingan di Weddingan. Pontianak nih, selera konsumen di Pontianak ini apakah udah setara dengan yang di luar? Apakah kita masih ketinggalan jauh dengan yang di luar? Dan harapan kakak tuh buat para calon pengantin tuh seperti apa gitu? Oke. Apakah mereka juga harus lihat referensi yang terbaru atau gimana gitu? Kalau Kak Rika bilang sih pengantin di Pontianak ini udah bagus ya. Udah bagus, sudah setara di luar. Tapi ya balik lagi ke harganya tetap harga Pontianak kayak gitu kan, nggak bisa harga luar. Kalau harga tapi kualitas kita udah jauh sama desainer luar. Karena Kak Rika juga pakai kualitas yang sama lah. Di toko yang sama, kadang ada permintaan kan di toko sama, bahan yang sama juga bisa Kak Rika buat. Tapi dengan harga ya harga sini. Terus seleranya sama, seleranya sekarang kita kan apa sih namanya? Instagram Semua sekarang kan Pinterest banget. ya sekarang kalau seleranya sih bagus lah ya kita bilang, karena sekarang konsumen tuh lebih pintar lah ya, lihat Instagram, Pinterest gitu kan, lebih itu terus di mixkan kan ke bahan cocok enggak gitu, terus di mixkan lagi ke badan dia cocok enggak ya gitu kan. Mereka bilang udah oke lah, konsumen kita sangat-sangat oke lah gitu. Boleh nggak Kak kasih tips Dan kita juga oke gitu. Nah kita buat para calon konsumen atau siapapun di luar kayak utamanya, kalau badan kamu misalnya kayak bilang tuh kalau badan kamu kurus, bagusnya kamu pakai baju terus. Kembali lagi ke selera. Kalau Kak Rika, kalau desain, kalau desain Kak Rika nggak bisa menentukan ke mereka lagi, tapi Kak Rika kasih gambaran. Kasih gambaran gitu kan. Misalnya mereka tipikal badan tubuhnya, tubuhnya besar. XL lah gitu ya, XL, lebar. Terus cowoknya juga XL kayak gitu kan. Dia cocok pakai bajunya yang align atau I, siluetnya I kayak gitu. Karena tidak akan bertambah besar. Terus kalau misal bentuk tubuhnya S kayak gitu kan, sedangkan cowoknya misalnya XL, dia mesti pakai baju ball gown karena buat menyeimbangkan cowoknya tadi. Jadi kalau misalnya dia di S, misalnya cowoknya XL kan jauh, domblang. Gimana caranya menyeimbangkannya? Dia harus mengikuti cowoknya. Jangan dia buat siluetnya I kan lurus ya gitu kan, nggak cocok kayak gitu. Tapi kembali lagi ke permintaan, karena kan dia punya impian kayak gitu kan. Terus pernah nggak selama ini ada punya permintaan yang aneh-aneh, misalnya supaya minta bikinkan model ini seperti apa gitu. Yang aneh lah, yang nggak biasa. Hati Kak, ini kayaknya bertentangan lah. Ada pernah pengen buat baju ala-ala tematik kan, kadang kan aneh karena next orang juga belum tentu mau tema yang sama kayak gitu kan, tematik itulah ya. Bukan ada yang pakai putih ke PCC itu kan? Bukan. itu princess ya. Itu princess sih masih beberapa orang masih punya impian kayak pengen jadi princess kan, masih lah oke. Ada yang pengen kayak Jasmine. Jasmine tuh kan baju apa tuh? Ya ala Jasmine lah, ala Aladdin kayak gitu kan. Itu tuh tematik kayak gitu kan. Itu tuh Kak Rika kayaknya nggak bisa buat lah next karena akan rugi.
cuma sekali aja pakainya gitu. Tadi Bisa cosplay gitu. Iya. Terus ini Kak, mungkin Kakak kan ini kan kita berlihat dari segi ekonominya mungkin wedding lebih menjanjikan. Tapi Kakak pengen nggak misalnya di luar wedding nih bajunya gitu? Apakah pengen kayak orang kan kayak di Jakarta kan ada ready to wear lah ya. ya ready to wear, pengen. pengen beralih ke situ. Pengen. Pengen. Dari dulu tuh pengen punya brand sendiri, brand ready to wear. Ya baju massal kayak gitu kan. Tapi ya balik lagi ke SDM. Nggak kuat. Kita Karyawan Kakak di kantor Kak? 20 orang. Wow. Berapa gajinya tuh anak? Sama ke? Nggak, beda-beda, tergantung kerjaannya. Paling tinggi berapa? Paling tinggi 4 juta. Nah, saya masuk. 4 jutaan Desi paling tinggi. Jadi kalau ini Kak, yang biasa Kakak pernah nggak ikut-ikut kayak mungkin ada lomba nih, lomba desainer atau apa mungkin mewakili Kalimantan Barat? Ya, pernah. Atau apa? Pernah. Coba diceritakan Oke. sedikit, Kak, gimana? Lomba pertama saya waktu itu di Bandung. Itu juara 3. Saya temanya tema etnik waktu itu, baju sehari-hari. Itu juara 3 tuh biasa aja waktu di Bandung. Terus saya pulang Pontianak, saya dikasih brosur mau masuk ke tuh kan, buat lomba di majalah Dewi, majalah Bazar. Di situ pemenangnya adalah beasiswa di Esmod Prancis senilai 150 juta. Itu tahun 2006. Di situ saya menang, alhamdulillah. Juara berapa tuh, Kak? Dari seluruh Indonesia diambil 20 orang. Saya menang dapat beasiswa di sekolah itu. Itu di Kakak di umur berapa? Udah nikah? Belum nikah. Tahun 2006 tuh udah 3 ya? Udah 3 lah. Iya, enggak lah ya? Udah 85, 2006. Berapa ya? Coba. Masuk. Umur berapa tuh ya? Tuh lah ya, En. Berapa ya? Kayak kan lo, Yan. 198 mak dikurang. Butuh apa? Udah satu, udah ngasang. Oh, Tidak. Dulu saya pernah beasiswa. Jadi tahun 2006 saya dapat beasiswa di Esmod. Saya ngikutin lomba Young Gading Designer Award dari majalah Bazar dan majalah Dewi. Di situ saya masuk menang lah ya, 10 finalis buat sekolah di Esmod. Dapat beasiswa di Esmod kayak gitu, senilai 150 juta tahun 2006. Terus pernah juga juara 1 kemarin lagi, bawa nama Bank Indonesia. Lombanya di Kalimantan Timur, di Balikpapan, lomba baju muslim juara 1. Terus lagi ya, Banyak lah ya. Lumayan sih. lumayan lah dah kayak gitu sih ya. Next kedepannya saya insya Allah gitu kan, ingin bangun satu galeri rumah jahit kan, galeri rumah sewa baju lah ya, Rika Ayub. Lagi proses sih insya Allah kayak gitu kan. Terus pencapaian lebih pribadi, lebih bersyukur, terus ingin memperbaiki diri lagi. Oke, boleh Kak buat mau say thanks buat suami sama waktu udah ke kamera biar tahu. Kan dia nggak ada nih. Tadi dia nak ikut. Nah, layang nggak usah ikut layang. Kami keadaan bisa ngomong Singgawang yo. Terakhir Ikutlah, udahlah, kata dia bilang. sama terima kasih buat siapa-siapa yang ikut Kak Ika juga yang selama ini gitu. Oke. Selain suami. Orang-orang di balik layar. Oke. Terima kasih buat Mama Lail ya, karena udah Bu Nur Hayati, gurunya Jo. Nah, terima kasih buat orang tuaku pertama yang udah melahirkan lah ya di dunia inilah gitu kan, udah ngasih kehidupan gitu kan. Terima kasih selanjutnya buat suami, anak-anak tersayang udah support mama, selalu berada di samping mama sampai saat ini.
Terima kasih buat teman-teman tim jahit yang udah mensupport, sama-sama berjuang. Terima kasih juga teman-teman fotografer yang udah memfoto hasil karya Rika Ayub. Terima kasih buat semua teman-teman yang kenal sama Rika. Mohon maaf kalau apabila ada salah. Mamar batin. Oke,